Teman-teman udah ada yang tahu belum mengenai penyakit autoimun? Ya memang sih penyakit ini belum begitu terekspos. Kalau mau tahu simak video ini, tapi sebelumnya jangan lupa dulu subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi itu podcast pertama, video pertama. Belum ada namanya. Nanti kalau ada namanya di podcast berikutnya. Oke, podcast berikutnya ya. Sip. Alright. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang penyakitku, miastenia gravis, karena banyak banget pertanyaan yang muncul di DM-ku tentang miastenia gravis. Jadi ini aku rangkum pertanyaan-pertanyaan. Itu ditanyain oleh siapa namanya? Oleh Amar. Oh, Amar. Ma'ruf nahi mungkar. Oke. Nah, biasanya suka ada yang ditanyain nih Put sama teman-teman itu. Iya. Orang-orang kan nggak umum ya ngomongin masalah miastenia gravis. Okay. Jadi sebenarnya apa sih, terus seperti apa sih miastenia gravis itu tuh? Aku jawab dari pemahaman aku aja ya. Kan dokter ngejelasin, tapi aku rangkum kayak miastenia gravis seperti apa. Jadi miastenia gravis yang aku pahami, menurut aku, dia itu penyakit autoimun. Jadi nyerang ke tubuh kita sendiri, si imunnya itu kan harusnya kan menjaga badan kita. Ya, dari bakteri, virus ya gitu. Ini kayak jadi malah nyerang ke badan kita sendiri. Nah, kalau miastenia gravis itu dia khususnya nyerangnya ke otot sama syaraf. Kayak gitu. Itu tuh kayak gimana sih kalau udah nyerang? Bisa kayak kelumpuhan kayak gitu. Ada yang kejadian ya sampai dia di rumah sakit lama, terus akhirnya sampai benar-benar lumpuh gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu terjadi loh sebenarnya. Benar, dia tahu. Oke, jadi kayak gitu intinya, kayak penyakit yang nyerangnya tuh autoimun yang nyerang ke syaraf dan otot. Yang paling parahnya bisa nyerang otot apa nih? Pernafasan, itu paling parah banget dan bisa menyebabkan kematian. Banyak yang kejadian juga di ICU sampai dia susah nafas ya Put ya? Ya, aku juga pernah sih pakai ventilator kayak gitu. Nah ya itu pernah kejadian tuh, saksi hidup lah ini. Oke, nah terus kan biasanya suka nanya nih, kalau misalnya punya miastenia gravis itu kan memang sulit ya, ada banyak kendala gitu. Nah, biasanya kan suka trigger nih. Nah, yang suka ditanyain itu biasanya tips biar tetap stabilnya tuh gimana Put? Kalau buat aku, karena udah berpengalaman 10 tahun aku terdiagnosa kayak gitu kan. Jadi kayak aku mengenali dulu penyakit ini tuh seperti apa, karena di kondisi masing-masing itu beda. Penyakit miastenia gravis misalkan di temanku itu beda cara stabilnya. Kalau di aku menghindari stres. Itu Nomor satu ya, dari pikiran hindari stres. Aku harus happy. Ya udah kayak gitu sih untuk stabilnya. Terus nah kalau ngomongin itu kan masalah dari mindset ya. Kalau dari makanan nih. Makanan tuh aku kalau dikasih tahu sama dokter syarafku, dokter Nani waktu itu bilang katanya, makan apapun tapi kalau ngerasa itu bikin kamu drop, stop dan hentiin makan itu. Ingat, catat makanan apa yang bikin kamu drop itu. Jadi nggak ada pantangan. Tapi ketika kamu makan sesuatu, misalkan makan cireng, tiba-tiba aku jadi lemes ya badan aku, ya udah, berarti itu jadi pantangan makanan aku. Tapi kebetulan pantangan makananku yang bikin aku drop secara langsung adalah madu. Aku nggak bisa minum madu. Madu ya, padahal buat orang-orang madu sehat sih ya. Tapi aneh ya, buat miastenia gravis, buat Puput aku nggak bisa sama sekali gitu. Bisa. Oke, nah itu keluarga tahu nggak sih Put, kamu punya penyakit ini, terus kayak gimana tuh keluarga? Nggak tahu, karena pas awal terdiagnosa itu mama aku yang dampingin. Jadi awalnya itu karena udah 2 tahun tuh aku gejalanya tuh udah muncul, tapi aku nggak tahu itu penyakit apa karena udah bolak-balik segala macam, dan memberanikan diri dan baru ingat, oh kayaknya kita belum ke dokter syaraf deh. Jadi mamaku langsung datang ke dokter syaraf sama aku di Cirebon, kasih tahu keluhannya. Dokter syaraf udah langsung, oke, kita coba tes prostigmin untuk menegakkan diagnosis.
Itu aku belum tahu penyakitnya apa. Terus itu tes apa Put? Buat apa itu tuh? Prostaglandin. Jadi dia tuh ternyata obat kalau kita disuntikin, yang aku kan mata turun nih. Terus ada kelopak mata maksudnya. Kelopak mata aku turun nih. Terus kaki aku lemas, jadi kalau naik tangga aku jatuh gitu, kayak orang lumpuh aja kayak gitu. Nah, abis disuntikin itu selama 3 jam nih reaksinya. Terus kayak berasa normal lagi, kayak nggak ada penyakit. Itu dia ada. Itu ternyata kalau ada reaksi seperti itu berarti positif lah, terkena miastenia gravis. Tapi nggak langsung dikasih tahu sih sama dokter ya. Jadi langsung kata dokter 3 jam kamu balik lagi ke sini ya. So, kamu bebas deh mau jalan-jalan kemanapun. Ya aku jalan-jalan tuh ke mall segala macam sama mamaku. Balik lagi ke dokter, waktu itu dokter Ludmila. Aku kasih tahu, dok kok jadi enakan ya, aku kayak sembuh, aku bilang gitu. Terus dokter itu senyum. Aku disuruh, ya udah katanya gini, minum obat ini dulu. Waktu itu dikasih Mestinon. Kasih Mestinon 3 kali sehari selama 1 minggu, nanti balik lagi. Ceritain lagi kondisinya seperti apa, baru dikasih tahu diagnosanya. Jadi studi kasus dulu ya sebenarnya, nggak langsung bisa tahu bahwa ini tuh penyakit apa gitu. Jadi panjang ya itu Put ya? Panjang karena penyakit ini tuh takutnya tuh sama penyakit lain gitu loh. Jadi dokter tuh nggak mau langsung nggak berani. Jadi benar-benar langsung dicek dulu. Ya udah pas 1 minggu kemudian aku datang lagi. Dok makin enak ya kata aku tuh. Dokternya senyum-senyum. Oke, udah tahu penyakitnya katanya gitu. Terus pas aku lagi keluar mau nebus obat lagi, kayak dokter ngobrol sama mamaku. Jadi yang tahu penyakit pertama tuh mamaku. Semuanya tuh mamaku dulu. Berarti kamu belum tahu sama sekali itu tuh apa gitu? Belum. Nah pas aku balik lagi tuh dari apotek, kan aku udah ngasih resep tuh. Balik lagi, terus dikasih lah brosur gitu ya, brosur kecil gitu, pamflet gitu. Putri baca ini, terus aku lihat, wow, apa ini dok, kata aku tuh, kok namanya bagus banget, miastenia gravis, kan ke barat-baratan. Aku kayak, wow, penyakitnya bagus ya namanya. Kau baca ya, itu penyakitmu, katanya gitu. Masih ketawa-ketawa, aku tuh masih kayak, wah bagus ya, kata. Pas di rumah aku baca, ternyata di situ ada kematian, langsung shock. Kematian kok bisa kayak gini? Wah, aku langsung searching di Google. Dari situ ya nggak ulang gue. Jadi bengong, nggak tahu ini harus kayak gimana gitu ya awalnya. Itu pasti ngedrop banget gak sih kayak gitu? Parah. Cuma kata aku tuh, cuman di satu sisi aku tuh kayak balik lagi kayak sehat, kayak aku udah tahu nih obatnya, jadi nggak harus takut lagi naik tangga, nggak harus takut lagi naik angkot yang tangganya tinggi gitu. Dari jalan ke naik angkot karena kan jalannya lebih rendah, jauh banget itu. Nah itu benar-benar kayak, tapi penyakitnya kok serem banget gitu loh. Ya udahlah aku jalanin sambil aku benar-benar cari tahu penyakit ini tuh seperti apa kayak gitu. Oke, nah itu masalah untuk pengalaman ya pada saat pertama kali kena miastenia gravis, tahu maksudnya. Nah terus keluarga gimana? Miastenia gravis ini kan nggak umum ya, nggak kayak flu, batuk atau demam atau DBD, tipes gitu. Yang sembuh ketika udah dikasih obat gitu kan. Nah ini kan orang tua, keluarga terutama ya ngerasa kebingungan nggak sih? Oh bingung banget katanya. Ini penyakit apa sih katanya. Sampai mama aku tuh masih kayak tidak menerima gitu. Aku punya penyakit itu sampai saat ini. Sebenarnya sampai saat ini pun mama aku tuh kayak, kamu tuh nggak sakit, kamu sehat kok, kayak gitu. Kamu cuma kecapean aja. Masih ngomong kayak gitu. Nah, terus pas udah terdiagnosa kan, ini kan kita ngomongin ya waktu udah terdiagnosa. Karena penyakitnya ini kan gak umum, terus sampai ya tadi kan bisa dibilang bisa menyebabkan kematian juga. Pernah nggak sih dalam kondisi sampai ngedrop banget parah kondisinya, terus sampai ya maaf gitu ya, sampai kritis gitu? Pernah. Aku hampir 3 kali 2 kali. 2 kali. 3 kali. Kapan itu? Kapan? Pertama kritis banget 2015. Itu aku sampai nggak sadar 6 hari. 6 hari. Di ICU berarti? Di ICU. Pakai ventilator pertama kali. Ngerasain ventilator tuh nggak enaknya kayak apa. Itu pertama kali. Tapi waktu itu tuh bener-bener kondisi aku tuh paling parah. Seumur-umur paling parah karena udah hampir dinyatakan akan meninggal ketika di rumah sakit Ciremai. Kayak gitu. Terus dibawa ke RSHS.
itu tuh udah biru-biru. Videonya ada tapi nggak akan aku share di sini. Itu rahasia. Oke, nah terus sampai bener-bener tangan aku tuh udah biru-biru, saturasi aku 13. Jauh banget itu. Itu 13 tuh. 13 tuh udah parah banget itu. Yang COVID aja turun 90-80-an juga udah parah kan, sesek itu. Itu aku udah nggak sadar. Kena hipoksia juga, hilang ingatan sementara. Terus apa sih namanya? Itu dibilangnya tuh kalau sadar kayaknya bisa jadi lumpuh, kelumpuhan permanen. Tapi ternyata alhamdulillah keajaiban, aku sadar yang katanya paling cepet 2 minggu sadar, ternyata 6 hari aku sadar. Ya itulah perjuangannya. Biasanya kan gini, kalau astenia gravis autoimun ini kan sebenarnya belum ada obatnya gitu ya, benar kan? Sampai sekarang kalau misalnya orang yang punya autoimun, ini bilangnya ODA ya, orang dengan autoimun itu belum ada obatnya, maksudnya belum tahu gitu, medis tuh belum tahu. Nah, ini kan menahun ya, lama, bahkan permanen seumur hidup gitu. Sempat ngerasa nyerah nggak sih, Put? Oh, tentu awal-awal. Awal-awal tuh kayak aku capek banget masuk rumah sakit 3 bulan sekali, bayangin. Gue sampai bosan ketemu dokter. Terus itu kayaknya obat tiap hari gitu ya, Put, ya? Obat tiap hari sampai kayak, aduh, kapan sih aku selesainya gitu loh. Terus kayak aku mohon maaf nih, kayak aku tuh pengen bunuh diri aja deh, kayak aduh udahan deh, aku pengen nyerah aja deh, aku capek gitu, aku nggak minum obat jadinya. Sampai masuk rumah sakit, terus kata dokter banyak yang masih pengen hidup, Put. Nah itu sebelum aku masuk sebelum aku sebelum aku nggak sadar 6 hari, aku tuh pernah kayak gitu. Karena dari pikiran mungkin ya, jadi kayak udah capek kayak gitu. Itu dari pikiran. Jadi pas dikasih nggak sadar itu kayak hidayah. Wah, ternyata aku tuh masih pengen hidup. Nah dari situ aku nggak pernah mau nyerah, nggak pernah. Karena kan biasanya kalau yang minum obat itu karena tiap hari ya gitu, itu kan mempengaruhi ke emosional kita, psikis kita terutama, karena dengan adanya obat-obatan ke dalam badan kita itu kan pengaruh ya ke emosi kita, dan jadi kayak susah ngontrolnya kan gitu. Ya kebanyakan orang-orang yang minum obat kayak gitu kan rata-rata. Gitu. Nah terus penanganan dokter biasanya kalau kamu ke rumah sakit nih. Dokter ngapain aja gitu penanganannya? Sama siapa sih biasanya sekarang gitu? Aku kalau sekarang lagi ditanganin sama dokter Winugraha di RSCM Kencana. Jadi kalau aku kontrol tuh kalau benar-benar lagi ada keluhan berat, baru kontrol. Keluhannya apa, Put? Biasanya kalau aku tuh udah kayak, aduh dong aku udah mulai agak kaku. Kakunya tuh dalam artian sebulan tuh bisa kambuh 2 atau 3 kali. Biasanya kan sebulan sekali. Karena pas posisi haid aja nih aku kambuh. Kayak sekarang aku haid agak mulai agak kaku atau agak ngedrop dikit. Udah agak turun juga si kelopak mata gitu. Kalian bisa lihat lah kayak gini lah kondisi aku kalau lagi agak drop pas lagi high. Kayak gitu biasanya nanti diperiksa, dievaluasi lagi obatnya, kadang dinaikin lagi dosisnya, terus dicek aktivitasnya. Kalau misalkan ada yang aktivitasnya berat di pikiran, coba ini lagi deh, dievaluasi kegiatannya kan kayak gitu sih. Ya, itu paling penting lah ya, yang nomor utama. Put, kamu kerja nggak sekarang? Kerja, alhamdulillah. Kerja ya, nah ini gimana nih? Kekerjaan kan ya dari yang tahu kan untuk orang yang punya autoimun itu terbatas ya kegiatannya. Bener. Nah ini ngaruh nggak ke kerjaan kamu? Sebenarnya ngaruh banget, cuman karena aku udah terbiasa gitu, udah kenal dengan penyakitku sendiri. Jadi ketika aku ngedrop, misalkan ini lagi haid, aku tuh suka mengurangi kayak gimana ya? Kayak misalnya kerja aku tuh 8 jam. Aku kurangi intensitas kerjanya. Jadi gimana caranya biar aku tetap kerja tapi aku kurangi rasa capeknya gitu. Jadi biarkan itu ke karyawanku yang atau partnerku gitu loh. Partnerku kayak tolong bisa nggak yang ini kamu yang ngerjain gitu loh. Ganti-gantian gitu. Ya, karena ada batasan ada gitu batasannya ya. itu. Ada batasan dari kegiatannya gitu. Nah, terus kalau di keseharian juga sama. Jadi kayak kalau ngobrol lama banget, kayak aku tuh menghindari itu. Kayak kenapa? Karena takutnya tuh ngedrop, mata turun kayak gitu. Jadi kayak ngobrol, kadang hentiin, dengerin. Jadi ganti-gantian dia ngobrol kayak gitu. Oh, jadi nggak bisa terus-terusan gitu ya? Nggak bisa. Apalagi kalau misalnya presentasi di kerjaan itu sampai harus sejam 2 jam itu kayaknya. Oh, kalau ngomong terus nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Oke. Nggak bisa.
nggak bisa tuh teman-teman kayak gitu. Kalau aku nggak bisa, nggak tahu nih teman-teman yang lain biasanya grafis sama atau nggak kondisinya, tapi aku ada batasan. Nah, kalau misalnya biasanya yang misalnya grafis ini pernah melakukan apa namanya timektomi ya. Nah, timektomi. Aku pernah. Itu apa sih, Put? Timektomi itu tuh dia tuh timus, jadi penghasil antibodi. Oh, kelenjar timus ya. Kelenjar timus. Nah, cuman tubuhnya itu jadi nggak normal buat sebagian biasanya grafis. Jadi dia harusnya makin gede tuh, makin kita dewasa tumbuh, dia tuh harusnya makin mengecil. Jadi antibodinya tuh bukan dari timus penghasilnya, tapi yang aku ini tuh malah membesar. Jadilah tumor timus. Tapi itu sempat jadi tumor. Ya, aku jadi tumor. Itu gimana, Put? Nah, itu tuh jadi ngaruh. Ternyata dropnya aku 3 bulan sekali itu dari situ juga. Dari timus itu, makanya diambil. Tahun 2017 aku ambil timoma itu. Ada perbaikan sampai saat ini. Aku jarang masuk rumah sakit. Kayak gitu. Itu biasanya kalau dari, kan tadi bilang masuk rumah sakit bisa 3 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, sekarang tuh udah jarang. Kadang kalau kena infeksi setahun baru drop, tapi nggak separah dulu. Sekarang tuh alhamdulillah nggak sampai pakai ventilator gitu loh. Paling ya waktu kena COVID itu ngedrop, cuman si myasthenia grafisnya masih aman, masih bagus. Pernah kena COVID berarti? Oh iya. Yang gelombang pertama, gelombang kedua? Delta dan Omicron. 2 kali gitu. 2 kali. Nah itu terus gimana, Put? Yang waktu Delta itu dahsyat. Tapi uniknya ketika aku kena COVID, itu tuh aku ngedrop di COVID-nya dulu, tapi enggak, autoimunnya enggak. Sorry, maksud aku biasanya grafisnya masih tetap stabil. Jadi masih bisa aku minum obat tuh. Kan biasanya aku suka susah nelan, kayak gitu. Tapi pas waktu aku kena COVID, jadi cuma demam, tapi aku masih bisa nelan, masih bisa nafas, gak sesak nafas. Ketika COVID-nya udah turun, biasanya grafisnya muncul. Kayak ganti-gantian. Jadi double gitu. Sama Omicron kayak gitu? Omicron justru nggak ada gejala. Omicron nggak ada gejala? Demam? Nggak ada. Nggak ada? Malah aku nggak tahu kalau kena Omicron, gara-gara aku mau dirawat untuk endoskopi. Kan harus ada swab PCR. Tiba-tiba aku positif. Kenapa bisa jadi positif? Kata. Tapi itu cuma 7 hari. Yang Delta itu aku bisa sampai 1 bulan baru negatif. 1 bulan negatif. Lumayan nih. Lumayan. Nah, terus ini kan kalau tadi ngomongin udah nggak nyerah lagi dengan MG-nya ya, kita bilangnya MG. Nah, terus ngerasa nggak sih, Put, dengan kita, maksudnya Puput dikasih MG ini tuh ada hikmahnya ke kehidupan sendiri gitu? Tentu. Apa aja tuh? Untuk hikmahnya itu dari keseharian dulu deh kayaknya enaknya. Aku jadi lebih kayak sabaran orangnya. Dulu tuh aku tuh marah-marah, nggak sabaran. Kayak pengennya tuh harus sekarang. Mama aku sampai gimana nih anak itu. Terus aku tuh susah dibilangin. Kalau sekarang tuh lebih kayak nurut, lebih hidayahnya banyak. Jadi kalau melakukan sesuatu yang kayak dosa besar kayak gitu, aku suka mikir lagi. Ingat, kamu punya penyakit ini bisa mati kapan aja. Iya, benar. Bisa jadi pas lagi maksiat ya. Nah, terus kita ngobrolin itu kan dari keseharian ya, Put. Ya, terus kalau dari pribadi kamu sendiri, Put? Kalau dari pribadi aku, hikmahnya adalah kayak yaitu religiusnya tuh jadi lebih meningkat gitu. Terus jadi bisa menilai orang-orang yang tulus sama aku. Karena kan ketika aku sakit, orang-orang tuh kelihatan gitu. Oh, aku sakit, mereka datang, oh mereka peduli kayak gitu. Terus yang mau nolongin juga siapa gitu. Ya, terus kan jadi ke pasangan juga bisa jadi tuh. Jadi ngerembet ke pasangan, kayak nyari pasangan tuh bener-bener yang selektifnya tuh bener-bener selektif, kayak nerima kondisi aku apa adanya kayak gitu. Nah, tuh pasangan nih, buat yang sama-sama nih punya myasthenia gravis atau yang punya autoimun, tips cari pasangan. Tipsnya adalah kalau aku waktu itu karena kebetulan akunya lagi kritis, jadi pas baru pacaran, jadi ya itu aku menilai sendiri, oh dia ternyata tulus dampingin aku segala macam. Paham nggak ke diri kita gitu maksudnya? Atau kalian bisa cek ketika kalian lagi drop, kamu obrolin. Kamu ceritain titik terendah kamu ceritain ketika kamu drop, kamu jangan pernah jaim sama pacar kamu. Berarti harus bilang aja apa adanya. Apa adanya.
Jangan karena kamu cinta banget sama dia, jadi kamu menyembunyikan semuanya. Ini misalkan aku minum obat, jadi telat minum obat karena takut ditanya obat apa tuh kan. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi emang harus terbuka, semuanya terbuka kayak gitu. Jadi biar tahu. Dan itu juga biasanya jadi kendala ya kalau misalnya jangankan yang autoimun, orang di depan kita minum obat kayak gitu juga ditanya ya, minum obat apa? Kadang gitu kan gitu. Nah, buat yang punya autoimun kayaknya kan kayak jadi malu gitu ya untuk minum kayak gitu di depan orang, padahal butuh pada saat itu ya. gitu. Aku pernah sih kayak gitu juga. Cuman jangan kayak gitu, nanti tuh bikin kamu jadi mati nanti. Kalau dalam artian mati tuh bukan jadi kayak ngebikin ngebahayain diri kamu sendiri ya. gitu. Oke, ya, nah itu. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya untuk cerita mengenai autoimun miastenia gravis ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nanya lebih lanjut ke Puput mengenai miastenia gravisnya, kalian bisa DM langsung di Instagram. Oke, jangan lupa like video kita, komen, terus jangan lupa share juga dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Oda.